Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Diah Trisnawati NIM 2018 12218, Alrespo Nabil Yusufi Hakim NIM 2018 12233, Fitriana Insani 2018 12251 dan Hilma Maulida NIM 2019 12017 yang akan mempresentasikan tentang bab memahami strategi sistem pengendalian manajemen. Pengertian strategi. Sistem pengendalian manajemen merupakan alat untuk mengimplementasikan strategi. Tiap organisasi memiliki strategi yang berbeda-beda, dan pengendalian harus disesuaikan dengan syarat strategi spesifik. Strategi yang berbeda memerlukan prioritas tugas berbeda, faktor penentu keberhasilan berbeda, dan keterampilan, perspektif, dan perilaku yang berbeda pula. Oleh karena itu, yang seharusnya diperhatikan dalam desain sistem pengendalian adalah apakah perilaku yang didorong oleh sistem tersebut merupakan perilaku yang diperlukan oleh suatu strategi. Strategi adalah rencana-rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mengimplementasikan strategi tersebut, diperlukan suatu alat yaitu sistem pengendalian manajemen, di mana tiap organisasi memiliki strategi dan pengendalian yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Strategi mendeskripsikan arah umum yang akan dituju suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Tujuan perusahaan tersebut bisa berupa: yang pertama, profitabilitas; yang kedua, memaksimalkan nilai pemegang saham; ketiga, risiko; dan yang terakhir, pendekatan multiple stakeholder. Yang berikut akan dijelaskan oleh Mbak Hilma.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dalam suatu perusahaan. Yang pertama ada profitabilitas. Profitabilitas di sini adalah perusahaan didirikan untuk mencari laba. Sedangkan profitabilitas menunjukkan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan suatu laba. Berikut merupakan beberapa jenis dari profitabilitas. Ada 5 jenis. Yang pertama ada gross profit margin, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui presentase laba kotor dari penjualan. Yang kedua ada net profit margin, dimanfaatkan untuk mengetahui laba bersih dari penjualan sesudah dikurangi oleh pajak. Yang ketiga ada profit margin, digunakan untuk menghitung laba sebelum pajak dibagi dengan penjualan. Yang keempat ada return on investment (ROI) atau return on asset atau ROA, digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Dan yang terakhir ada return on equity, dimanfaatkan untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham. Tujuan yang kedua ada memaksimalkan nilai pemegang saham. Mencapai tingkat laba yang maksimal adalah cara yang lebih baik dalam menetapkan tujuan perusahaan. Pihak manajemen biasanya memilih sesuatu yang diyakini dapat meningkatkan profitabilitas setinggi mungkin. Untuk tujuan perusahaan, yang ketiga ada resiko. Di sini terdapat dua definisi dari resiko. Yang pertama, definisi resiko secara spesifik dapat diartikan sebagai adanya konsekuensi yang muncul sebagai dampak adanya ketidakpastian, sehingga memunculkan dampak merugikan bagi pelaku usaha. Untuk definisi resiko yang kedua adalah upaya sebuah organisasi perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas yang sangat dipengaruhi oleh kemauan pihak manajemen dalam mengambil resiko. Nah, dalam mengambil resiko diperlukan kemampuan dalam membaca situasi, karena jika terjadi kesalahan dalam melihat resiko perusahaan, dapat mengalami sebuah kerugian bagi perusahaan. Untuk tujuan dalam perusahaan yang terakhir adalah pendekatan multiple stakeholder, di mana perusahaan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga mencari keseimbangan seluruh pihak yang berkepentingan, yaitu keseimbangan antara meningkatkan nilai pemegang saham, kepuasan pelanggan, kesejahteraan karyawan, serta ikut melestarikan lingkungan. Dalam pendekatan multiple stakeholder ini, terdapat organisasi-organisasi yang terlibat dalam 3 jenis pasar. Yang pertama ada pasar modal atau capital market, yang kedua pasar produk atau produk market, dan yang terakhir adalah pasar faktor atau faktor market. Jenis-jenis risiko bisnis. 1. Ada risiko strategik, 2. Risiko kepastian, 3. Risiko operasional, 4. Risiko finansial, dan yang terakhir 5. Risiko reputasional. Ada 2 tingkatan strategi. Yang pertama ada strategi untuk perusahaan secara keseluruhan, dan yang kedua ada strategi untuk unit usaha dalam perusahaan. Tingkat strategi tingkatan perusahaan. Isu-isu strategis seperti apakah kita dalam bauran bisnis yang tepat,
Pilihan strategi yang dapat dilakukan yaitu bisnis tunggal, diversifikasi berhubungan, dan diversifikasi tak berhubungan. Tingkatan organisasi yang terlibat adalah kantor pusat. Pada tingkat strategi tingkatan unit usaha, isu-isu strategis yang pertama, bagaimana seharusnya misi unit usaha? Pilihan strategis yang dapat dilakukan yaitu membangun, yang kedua ini mempertahankan bukan menahan, kemudian memanen dan juga divestasi. Tingkatan organisasi yang terlibat adalah kantor pusat dan manajer unit usaha. Isu strategi yang kedua pada tingkatan unit usaha adalah bagaimana seharusnya unit bersaing untuk mewujudkan misinya. Pilihan strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan biaya yang rendah dan juga diferensiasi. Tingkatan organisasi yang terlibat adalah manajer unit usaha. Pembahasan berikutnya adalah strategi untuk level korporasi. Strategi korporat adalah mengenai keberadaan di tengah-tengah bauran bisnis yang tepat. Biasanya, strategi ini cocok untuk perusahaan yang pertama, perusahaan dengan jenis usaha tunggal. Perusahaan seperti ini adalah perusahaan yang berkonsentrasi pada satu usaha saja. Yang kedua, jenis usaha diversifikasi yang tidak saling berhubungan. Usaha seperti ini biasanya bergerak dalam beberapa jenis usaha di mana satu dengan yang lain tidak berhubungan. Dan yang terakhir, jenis usaha diversifikasi yang saling berhubungan. Suatu perusahaan yang terdiri dari beberapa jenis usaha, tetapi usaha tersebut saling berhubungan satu sama lain. Berikutnya ada strategi untuk unit bisnis. Strategi ini meliputi pertama dari bangun, meningkatkan pasar pasar, sekalipun harus mengorbankan aliran kas jangka pendek. Berikutnya pertahankan atau hold, melindungi pangsa pasar dari unit bisnis dan posisi kompetitifnya. Yang ketiga panen, dengan memaksimalkan laba jangka pendek dan arus kas, bahkan dengan mengorbankan pangsa pasar. Yang terakhir ada divestasi, suatu keputusan untuk mundur dari bisnis melalui proses likuidasi perlahan-lahan atau penjualan segera.
Nah, bagaimana suatu unit usaha bersaing untuk mewujudkan misinya? Yang pertama, dengan cara harga yang rendah. Mencapai biaya yang rendah yang berhubungan dengan pesaing. Dengan cara pengendalian biaya dengan meminimalisasi biaya proses produksi. Yang kedua, diferensiasi. Melakukan diferensiasi penawaran produk yang dihasilkan oleh unit bisnis, sehingga menciptakan sesuatu yang dianggap unik oleh pelanggan. Cukup sekian presentasi tentang memahami strategi sistem pengendalian manajemen. Saya mewakili kelompok 2, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.